Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saat Emi membriefing beberapa hal yang harus dilakukannya selama melakukan perjalanan dinas luar negeri itu, konsentrasi Lili sudah pecah kemana-mana. Pak Aji biasanya sudah ada asisten ahli untuk mendampinginya saat meeting. Yang kamu kerjakan di sana hanya memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Kalau Pak Aji sampai memanggil salah satu asistennya itu karena ada sesuatu yang terjadi di luar perhitungannya. Lili tergagap. Maksudnya apa, Mbak? Sesuatu seperti apa? Meeting kali ini seharusnya dilakukan di Jerman. Tapi pengusaha yang akan ditemui Pak Aji mengubah lokasi meeting di Singapura. Nah, urusan remeh-temeh seperti hotel, tempat meeting, dinner, lunch dan lain-lain otomatis berubah. Staf ahli yang dibawa Pak Aji tak mungkin mengurusi hal-hal seperti ini, dan inilah yang jadi tugas kita. Meski pengalaman Lili sudah cukup lama menjadi sekretaris, ia belum pernah mengurusi hal-hal seperti itu secara langsung. Pernah 1-2 kali, tapi itu setelah ia mengenal baik atasannya dan sudah sering berbicara dengan para staf hotel yang sudah biasa digunakan atasannya. Ia tak pernah mengurusi semua hal secara mendetail, karena semua itu diurus sendiri oleh sang atasan. Baru kali ini Lili tahu bahwa para presidir perusahaan yang lebih besar justru tak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Tapi kamu tenang aja, Li. Kita yang akan mengurus semua itu di sini. Kamu cukup memastikan jadwal dan tempat Pak Aji sesuai dengan keinginannya. Oh ya, kamu juga harus pastikan dokumen-dokumen tambahan yang ada di bawah, lanjut Emi sambil memperlihatkan sebuah map. Lili membukanya, dan terlihat jadwal sang presidir yang telah diubah. Setelah itu, Emi sibuk menjelaskan satu persatu hal-hal yang harus dilakukan Lili. Begitu detail, hingga Lili makin tak yakin. Apalagi di kepalanya, muncul kekhawatiran yang lain. Sejak kecil Lili selalu takut mendengar suara deru pesawat. Ia bahkan baru bisa naik pesawat untuk pertama kalinya setelah masuk SMP. Itu juga sambil menggunakan earmuff khusus yang biasa digunakan para pekerja di pabrik-pabrik bersuara melebihi batas normal. Dalam pesawat pun Lili terbiasa memegang tangan ayah atau emak saat landing atau take off. Tadi Tiar juga sudah memasukkan earmuff itu bersama paspor dan beberapa lembar pakaian milik Lili yang dipilih asal-asalan dalam tas koper 22. Tapi siapa yang akan menggenggam tangan Lili menggantikan peran ayah atau emak? Saking bingungnya, Lili bergerak seperti robot. Ditarik Emi sana-sini, memperlihatkan beberapa file, sampai akhirnya tahu-tahu ia sudah berada di dalam mobil menuju bandara yang dikemudikan oleh Eza. Enak Mbak Lili, baru hari pertama udah dapet tugas ke luar negeri. Saya jadi iri, ujar Eza sambil tersenyum-senyum. Pengen rasanya Lili berterus terang. Aduh, Mas, kalau mau gantiin Lili, ya monggo deh. Tapi Lili memilih menatap keluar jendela. Berdoa sepanjang jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang mendadak jaraknya terasa begitu dekat. Please ya Allah, buat Lili tidur ya Allah. Lili janji jadi hambamu yang patuh sama orang tua. Please, please, please. Tidur. Tiba-tiba terbersit sebuah ide cemerlang di benak Lili, tepat ketika mobil Eza tiba di depan terminal keberangkatan. Yes, itu ide yang benar-benar bagus. Lili penuh semangat keluar dari dalam mobil sampai lupa berpamitan pada Eza. Buru-buru ia mencari minimarket, membiarkan Eza yang bingung melihatnya tergopoh-gopoh membawa koper mungilnya. Untungnya benda yang ia cari ternyata tersedia. Semangat Lili kembali menyala. Karena masih lama, Lili memilih duduk-duduk menunggu sebelum masuk. Ia ingin menghubungi Tiar sekali lagi. Tapi baru saja ia hendak mencari nomor Tiar di antara daftar kontaknya, ponselnya berdering.
Tangan Lili hampir saja menjatuhkan ponsel saking kagetnya. Nomor tak tersimpan. Nomor tak dikenalnya. Tapi siapa tahu itu dari salah satu staf di kantor. Siapa tahu itu? Sudahlah, jawab saja. Halo, kamu di mana? Sumpah, ini penelepon paling kasar yang pernah Lili dengar selama dia punya ponsel. Tapi Lili sudah tahu siapa penelpon itu. Ini orang yang juga membentak-bentaknya tadi pagi. Si bos super duper galak bernama Aji. Di bandara, Pak, jawab Lili cepat. Tak sadar nada suaranya meninggi, membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya menoleh padanya. Kamu bawa dokumen yang disuruh Emi gak? Tanya Aji. Suaranya teratur tapi penuh tekanan. Menekan batin Lili maksudnya. Bawa, Pak, yang mana? Tanya Lili semakin cepat. Coba kamu ambil dulu, yang warna biru. Baik, Pak. Buru-buru Lili menurunkan tas ransel di punggungnya yang berisi map-map plastik berbeda warna. Lili meraih map plastik berwarna biru. Sudah, Pak. Sudah saya pegang. Oke, kamu harus ingat semua yang ada di situ ya. Saya mau nanti setelah kamu landing di Changi, kamu sudah ingat semua yang ada dalam dokumen itu. Mengerti. Lili tak sepenuhnya tahu apa isi dokumen dalam map plastik itu. Tapi daripada bicara berlama-lama dan mungkin saja jadi debat kusir tidak enak yang mungkin membuat orang-orang semakin memperhatikan dirinya, lebih baik ia menjawabnya dengan satu kata sakti, baik, Pak. Telepon ditutup tanpa salam sama sekali. Tapi nafas Lili justru terasa lega. Syukurlah. Berbicara lebih lama, mungkin nafas Lili benar-benar berhenti. Tepat saat itu ia mendengar panggilan untuk segera check-in. Karena memegang map biru itu, Lili lupa kalau ia baru saja membeli obat anti mabuk kendaraan. Ia meninggalkan plastik kecil berisi obat itu di tempat duduknya, dan berlari masuk secepat yang ia bisa. Sampai di dalam ruang tunggu, Lili mulai membuka map biru tadi. Mengambil dokumennya dan memasukkan map kosong ke dalam ransel. Saat ia membaca lembaran pertama dokumen, ia terhenyak. Itu daftar proyek luar negeri yang pernah dikerjakan oleh GE Group selama 5 tahun terakhir. Walaupun hanya proyek dari perusahaan konstruksi, tapi GE bukan perusahaan ecek-ecek dengan 1-2 proyek besar per tahunnya. Proyek yang ditangani GE di luar negeri itu puluhan jenis per tahun dan itu artinya Lili harus menghafalkannya sekitar 50-60 proyek. Benar-benar bos gila. Dia pikir otak Lili ini komputer sampai harus mengingat semua proyek ini hanya dalam waktu 2 jam. Mungkin bos gila ini belum tahu kalau sekretaris barunya selalu tertidur setiap kali harus menghafal sesuatu sejak masih di sekolah dulu. Tapi Li, lo harus kerjakan atau dia akan makin ngamuk ke lo, tagar Sisi baik mengingatkan. Sabar Li, kerjakan aja maunya. Entar ada saatnya lo balas dendam, tagar Sisi jahat ikut mendukung. Mau gak mau, suka atau tidak suka. Kalau Lili masih ingin bertahan di perusahaan neraka ini, setidaknya sampai merasakan gaji pertamanya, dia harus melakukannya. Bismillahirrohmanirrohim. Lili menyesal selama ini jarang mengaji. Coba kalau dia rajin mengaji, pasti ia akan terbiasa membaca tulisan panjang dan tidak mengantuk seperti ini. Baru 5 proyek, mata Lili sudah mulai kernyap-kernyip menahan kantuk. Untungnya, terdengar panggilan dari pengeras suara meminta para penumpang pesawat menuju Singapura untuk segera boarding. Lili tak memasukkan dokumen itu ke dalam ransel, ia memilih tetap memegangnya. Bahkan sepanjang jalan melewati lorong memasuki badan pesawat, sesekali Lili membaca lagi, menghafal sebanyak yang ia bisa. Ia tak lagi mempedulikan sapaan para pramugari cantik yang menyambutnya. Lili bahkan tak menyadari kalau ia tak sedang duduk di kursi bisnis. Begitu badannya menghempas kursi penumpang, tangannya memasang sabuk pengaman dan langsung meraih dokumennya, terus menghafal dan mengingat daftar proyek. Tapi mata Lili benar-benar sulit diajak kompromi. Ketika ia termenung sedikit mengingat, matanya langsung naik turun susah payah dibuka.
Entah berapa kali kepala Lili bergoyang ke kiri dan kanan, hampir tak kuat lagi menahan kantuk. Lili sampai lupa kalau ia lupa meminum obat anti mabuknya, bahkan lupa telah meninggalkannya di kursi tunggu begitu saja. Ia lupa pesawat sudah take off sedari tadi. Ia lupa ketakutannya. Ia juga lupa kekhawatirannya. Ia lupa memakai ear move-nya. Ia lupa segalanya, kecuali satu hal, ia harus menghafal semua proyek dalam dokumen yang sudah mulai kusut karena digulung, digenggam bahkan dicengkeram tanpa sadar olehnya. Waktu terasa begitu sempit, bahkan ketika ditawari sajian makanan, Lili memilih asal-asalan. Ia makan terburu-buru lalu sibuk lagi dengan dokumennya. Makin waktu berjalan, hati Lili makin tidak tenang. Ia makin berusaha menghafal. Sampai terdengar dari pengeras suara lagi, yang memberitahukan bahwa pesawat akan mendarat. Tanpa sadar punggung Lili menegang, bukan karena pesawat akan landing. Tapi karena ia baru bisa menghafal bagian pertama dari belasan lembar dokumen itu. Membayangkan reaksi si bos galak, Lili ketakutan. Sekali lagi, ia berusaha lebih keras. Meski lampu-lampu dalam badan pesawat dimatikan, Lili tetap melahap semua informasi yang harus ia ingat sebanyak mungkin dari dokumen yang sudah kumal itu. Namun, semua usaha Lili terasa sia-sia. Saat ia berjalan keluar dari badan pesawat, walaupun masih sambil menggenggam dokumen menjengkelkan itu, Lili tak lagi ingat apapun yang ada di dalamnya. Semua hasil hafalannya buyar begitu ia bangkit dari kursi penumpang. Dengan langkah dipelan-pelankan, Lili berusaha keras menyusun hatinya untuk siap menerima kemarahan sang bos galak. Lagi pula, kalau saja ia tahu bahwa kewajiban menghafal tak hanya untuk anak sekolah atau kuliah, tapi juga sekretarisnya si bos edan nan galak itu, mana mau Lili menerima pekerjaan yang membuatnya lebih tua hari demi hari. Hatinya begitu gundah, sampai Lili merasa perlu bicara dengan emak. Setelah melewati imigrasi, ia mengambil ponselnya, mengaktifkan dan mulai menelpon. Ia berhenti sejenak, memberikan ruang bagi para penumpang lain untuk lewat. "Halo, saya Aang." Suara emak membahana terdengar. Mendengar suara wanita kesayangannya, mendadak hati Lili terasa lebih tenang. "Mak, Lili sudah sampai," bisiknya lirih. Hampir menangis. "Kamu ini ya, kok mendadak berangkat sih?" Untung emak gak jantungan tadi waktu diinfo sama Tiar. Gimana rasanya berangkat sendirian?" "Kamu berani, Neng?" Lili mengangguk lesu. Lalu teringat kalau emak tak bisa melihat, ia bergumam pelan, "Iya, Mak. Biasa aja. Tapi," petik 2. "Tapi kenapa, Neng?" tanya emak. Kali ini suara emak terdengar lebih serius. Ia mungkin merasakan ketegangan dalam suara putrinya. "Lili dapat tugas berat, Mak. Tapi Lili gak bisa. Lili pasti dimarahi sama bos abis ini." Aduh, Lili setengah menangis. Tak ada suara untuk beberapa detik. "Li, kamu inget gak dulu kamu ngapain kalau emak lagi ngomelin kamu?" Lili termenung. Mengingat kebiasaannya, ia memang hanya diam mendengarkan. Tapi sebenarnya, Lili tak sedang mendengarkan emak sama sekali. Ia sengaja memikirkan hal-hal lain yang ia sukai atau sesuatu yang ingin ia lakukan. Dengan begitu kupingnya seperti tertutup dan tak mendengar apapun yang dikatakan emak. Sebanyak apapun, selama apapun. "Kamu bisa kan seperti itu ke emak? Nah sama bos galakmu itu ya kamu gituin aja. Bisa kan, Neng cantik emak?" tanya emak meyakinkan. Iya, Mak," jawab Lili penuh semangat. "Nah, gitu dong anak emak. Sekarang dengarkan satu lagi nasihat emak." Lili memasang telinganya baik-baik. "Jangan lupa belikan semua pesanan emak yang tadi emak pesan via WhatsApp ya." "Oh ya, karena kamu berangkatnya buru-buru, emak lupa mau beli apa aja. Nanti kalau emak ingat, beberapa akan menyusul. Harus kamu beliin ya. Itu pesanan teman emak juga soalnya mau emak jual, bla, bla, bla." Petik 2. "Oke, seperti biasa. Emak tetap emak."
Perempuan dengan sejuta ide yang tak terduga. Ibu gaul yang punya ide bisnis bahkan pada anaknya sendiri. Lily hanya bisa mengangguk-angguk walaupun ia tak terlalu yakin punya waktu membelikan pesanan emak. Setelah selesai bicara, Lily pun berjalan dan mulai celingak-celinguk melihat-lihat para penyambut penumpang yang datang. Mencari orang yang menjemputnya. Seseorang yang mungkin sedang berdiri sambil membawa kertas atau papan bertulis namanya. Lalu ia melihat bayangan yang ia kenal baik. Seseorang dengan tubuh tinggi menjulang dengan wajah tampan bak bintang film. Dari kejauhan, ia sudah terlihat berbeda dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya, maka dalam hitungan detik, Lily sudah menyadari kehadirannya. Meski tahu seseorang akan menjemputnya saat tiba di Changi Airport, Lily tak pernah menyangka kalau orang itu adalah si bos galak itu sendiri. Lily tak tahu bagaimana harus menyapa si bos. Jadi dia hanya mengangguk pelan, lalu saat si bos berdiri di hadapannya, mulutnya hampir terbuka untuk menyapa tapi keburu mendengar. "Kamu gak apa-apa?" tanya Aji. Tak ada bentakan, hardikan, nada kasar apalagi kemarahan dalam suaranya. Kedua alis tebalnya malah saling terkait, dan matanya juga menyipit sendu. Lebih mirip orang yang khawatir. Tubuh Aji mendekat cepat, hingga nyaris menabrak Lily. Gadis itu sampai harus mundur satu langkah menghindari tubuh jangkung itu. Meski Lily menjawab pertanyaan Aji dengan gelengan kepala, tapi pria itu tetap sibuk meneliti wajah Lily dengan seksama. Baru setelah beberapa detik, bibirnya membentuk garis lurus. Terlihat dadanya mengembang. Aji tampak bernafas lega. "Bawaanmu cuma ini?" tanya Aji saat menatap koper kecil berwarna merah muda itu tak percaya. Lily kembali mengangguk. Tangan Aji meraih koper itu. Tak mempedulikan keheranan di wajah Lily. Tapi Lily tetap diam. Kebisuan Lily membuat kening Aji berkerut dan kembali memperhatikan gadis itu. "Kamu beneran gak kenapa-kenapa? Kok diem aja sih dari tadi? Beneran gak takut waktu naik pesawat tadi?" Bibir Lily maju sesenti. Ia menunduk tapi sambil mengomel pelan. "Mana sempet, disuruh ngapalin segitu banyak, boro-boro," gerutunya. "Kenapa? Ada apa sih?" tanya Aji masih ingin tahu. Lily sudah tak bisa menyembunyikan kegusarannya. "Siapa yang takut? Disuruh ngapalin file begitu banyak, ya mana sempat," katanya keras. Mata mereka saling bertemu. Aji bisa melihat sinar mata Lily yang berpendar-pendar kesal. "Saya bilang kamu harus mengingatnya, bukan menghafalnya. Tapi baguslah. Itu bagus untuk latihan otak payahmu itu. Jadi sudah berapa yang kamu hafal?" tanya Aji. Nadanya lebih mirip orang yang sedang menggoda. Lily tak menjawab, hanya memberikan tatapan setajam pisau pada Aji. Kedut kecil terangkat sekilas dari sudut bibir Aji, sebelum ia mengalihkan pandangan ke arah lain. Lalu tanpa berkata apa-apa, pria itu berjalan membelakangi Lily dengan senyum lebar yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sementara di belakangnya, Lily menghentak-hentakkan kaki berjalan mengikuti langkah Aji dengan wajah cemberut. "Awas kau, bos. Akan kubalas kau lebih keji dari ini." Saat tiba di hotel, Lily sudah lebih rileks. Ia menyukai kamar hotelnya yang berdampingan dengan kamar si bos. Walaupun Emi bilang Aji menyukai privasi, tapi begitu Lily sampai di kamar hotel, ia memegang kartu pas kamar yang ditempati Aji. Si Tuan Maha Benar itu tak banyak bicara dan hanya meletakkan 2 kartu pas kamarnya dan kamar Lily ke tangan Lily, sebelum tenggelam dalam dokumen-dokumen yang dibawa oleh Lily di kamarnya sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Emi, Lily menyediakan makanan untuk Aji. Setelah berganti pakaian kasual, ia memesan makan malam untuk Aji. Usai memastikan meja makan sudah rapi, juga memberitahu Aji bahwa makan malam sudah siap, Lily kembali ke kamarnya. Saat itu Aji masih sibuk membaca dokumen. Lily sendiri memilih makan di restoran yang ada di hotel itu. Sendirian. Ia belum bertemu staf ahli yang ditugaskan Aji. Ingin bertanya, Lily segan.
Lili baru saja hendak berjalan keluar hotel sebentar ketika ponselnya berdering. Kali ini ia telah menandai nomor ponsel Aji dengan tulisan, My Lovely Bos Galak. Yes, Pak. Kamu di mana? Sudah makan? Tanya Aji dari ujung telepon. Di bawah, Pak. Di lobi hotel. Ini baru selesai makan. Terdengar suara helaan nafas berat. Tolong carikan saya obat mah cair Yali. Baik, Pak. Jawab Lili cepat. Telepon pun berakhir. Otak Lili sibuk mencerna permintaan sang bos. Apa dia sakit? Apa dia terlambat makan? Atau, Mbak Lili. Sapaan itu membuat tubuh Lili berputar arah ke asal suara itu. Seorang pria muda tersenyum padanya sambil berjalan mendekatinya. Hai, selamat datang. Lili belum kenal dengan pria itu. Tapi ia ingat foto pria itu saat diberitahu oleh Emi tadi pagi. Pria ini adalah staf ahli yang berangkat bersama Aji. Mas Danu, asisten sekaligus sahabat akrab Aji. Jam berapa datangnya? Tadi sore, Petik 2. Panggil aja Mas Danu. Biar akrab. Potong Danu cepat. Lalu dengan senyum menggoda ia kembali berkata, suaminya Mbak Lili gak bakal marahkan kalau istrinya manggil saya Mas. Lili tertawa kecil sembari menggeleng. Kalau gitu panggil Lili aja, Mas. Lili kan lebih muda. Iya, Lili. Lebih muda. Tapi kan Lili mah udah nikah. Coba enggak kan Mas Danu bisa PDKT sama Lili. Hahaha, bercanda Yali, bercanda loh ini. Iya Mas, Lili ngerti kok. Lili teringat perintah Aji. Mas, Lili nyari obatnya Pak Aji dulu ya. Entar kita ngobrol lagi deh. Senyum Danu lenyap mendengar informasi itu. Mah ya, kambuh lagi. Sudah, kamu naik aja urus dia. Obatnya biar saya yang belikan. Kamu juga gak tahu beli di mana kan? Lili mengangguk malu-malu. Lalu mereka pun berpisah. Sampai di kamar Aji, Lili langsung masuk menggunakan kartu pas yang ia bawa. Begitu masuk, ia melihat Aji sudah duduk berselonjor di sofa kamar. Tak lagi duduk di belakang meja kerja. Di pangkuan pria itu terletak sebuah dokumen yang terlipat sebagian. Kepala Aji bersandar di sandaran tangan sofa dengan mata tertutup. Tangannya berada di atas perutnya, mengusap-usap. Suara pintu yang terbuka membuat kepalanya terangkat dan ia kembali menegakkan punggung. Lili mendekat. Mas Danu lagi beliin obatnya, Pak. Bapak mau minum teh manis dulu. Lili buatin. Tawar Lili. Kepala Aji menggeleng. Gak usah, sana kamu istirahat saja. Pergilah. Selesai berkata seperti itu, pria itu kembali mengambil dokumen di atas pangkuannya dan kembali membaca. Melihat Aji tampak baik-baik saja, Lili hendak mengikuti perintahnya. Ia akan meletakkan kartu pas kamar Aji ketika tanpa sengaja melirik ke meja makan. Makanan yang ia sediakan untuk makan malam sama sekali tak tersentuh, tampak utuh. Piring kosong yang terletak di meja itu juga masih bersih mengkilap. Pak, Bapak gak makan ya? Tanya Lili sambil mendekati meja makan. Memperhatikan lebih seksama. Lalu kembali menoleh pada Aji. Kalau gak makan ya pasti kambuh maknya Bapak. Aji mengangkat kepala, menatap Lili. Mah saya sudah kambuh dari tadi sore. Kalau saya paksa makan, nanti, sudahlah. Kamu istirahat saja sana, katanya sambil kembali menekuri kertas di tangannya. Saat itu bel pintu berbunyi. Kaki Lili tergesa bergerak ke pintu, membukanya. Begitu pintu terbuka, Danu masuk bersama seseorang berjas putih. Gue bawain lo dokter aja, Jie. Lo kenapa-kenapa? Entar proyek kita gagal, ujar Danu serius. Raut wajah Aji justru terlihat gusar. Ia menatap Danu, lalu melirik ke Lili setelah itu lagi-lagi menatap Danu. Entah apa yang terjadi di antara Aji dan Danu, tapi keduanya seperti berbicara melalui tatapan mata. Aji akhirnya menghela nafas dan mengangguk. In my room, katanya pada sang dokter, lalu menoleh pada Danu dan Lili, kalian tunggu di sini. Lili melirik pintu kamar Aji yang kini tertutup.
Ia tak terlalu memperhatikan Danu, sampai tersentak saat mendengar pria itu bicara tepat di sisinya. Tadi siang, Pak Aji gak makan siang, Li. Kalau udah telat, saya khawatir gastriknya kambuh. Jadi daripada resiko besok dia gak bisa ngapa-ngapain, mending langsung dokter aja yang nangani. Lili menatap Danu. Emang kenapa gak makan, Mas? Sibuk banget ya. Danu tertawa kecil, menggeleng-geleng. Ia sibuk ngurusin pacarnya. Pacarnya. Kedua alis mata Lili bertautan seketika. Bahu Danu mengendik. Katanya sih begitu. Pacarnya juga lagi di Singapura. Yang jelas dia kelihatan sibuk banget, telepon sana-sini. Saya mau bantuin malah disuruh pergi. Kirain tadi pacarnya bakal datang nginep di sini juga. Untunglah. Ngerepotin kita-kita aja nanti ngurusin cewek manja itu. Manja. Iya, tadi Pak Aji bilang pacarnya itu belum pernah kemana-mana sebelumnya. Jadi dia khawatir ada apa-apa sama pacarnya itu. Makanya dia nungguin setengah hari di bandara. Hari gini masih ada cewek kudet model gitu. Kan artinya dia manja. Lili mengangguk-angguk. Pantas saja tadi bos galak itu mau menjemputnya. Mungkin sekalian daripada bolak-balik. Sekalian menjemput kekasih hatinya, dan menjemput dirinya. Tapi Lili tak melihat pacar bosnya itu tadi. Mas Danu pernah ketemu pacarnya Pak Aji. Danu tertawa lagi, kembali menggeleng. Pak Aji itu penuh rahasia, Li. Jangan heran, saya aja nih yang dari zaman kuliah sama dia, masih gak tahu siapa pacarnya. Gak pernah ketemu. Loh bukannya pacar-pacarnya Pak Aji udah sering masuk infotainment, Mas. Tangan Danu mengibas di depan wajahnya. Ah, itu gosip Li. Aji emang sering digosipin, tapi gak ada yang benar. Setahu saya dia udah lama pacaran. Sejak kenal Aji, saya tahu dia pacaran sama seseorang. Tapi gak pernah ketemu orangnya. Saya tahu karena Aji sering banget cerita tentang pacarnya itu. Baru setelah dia mulai buka perusahaan, kami jarang bahas lagi. Hampir gak pernah malah. Nah ini, baru-baru ini kambuh lagi tuh hubungan mereka. CLBK kayaknya. Lili diam. Entah kenapa ia tak ingin meneruskan obrolan ini. Ia sempat mengira Aji menyimpan perasaan padanya sejak interview itu. Iya. Lili tahu Aji galak padanya. Ia mengira itu hanya cara Aji membalas dirinya karena penolakan cintanya dulu. Ia hanya perlu sabar menghadapi si bos galak itu, dan siapa tahu hubungan mereka membaik. Tapi, Lili tak menyangka kalau waktu sudah menyembuhkan sakit hati Aji dengan kehadiran perempuan lain. Siapapun pasti terkesima dengan wajah tampan Aji. Lili juga tak bisa memungkiri itu. Meski sedikit, hati Lili girang saat membayangkan kalau si pemilik wajah tampan itu pernah menyukainya. Apalagi Aji tahu status asli Lili, dan setengah hati Lili pun berharap Aji masih menyimpan keinginan untuk menjadi kekasihnya. Tapi, sekarang ia sadar itu tak mungkin. Li, dipanggil tuh. Danu menyenggol lengan Lili. Lili menoleh cepat. Dipanggil Pak Aji ke dalam tuh. Ulang Danu lagi. Dokter yang tadi memeriksa Aji sudah keluar dan berdiri di dekat Danu. Usai memberitahu Lili, Danu keluar bersama sang dokter, meninggalkan Lili yang masuk ke kamar Aji dengan wajah cemberut. Sampai di dalam, Aji tampak duduk bersandar di tempat tidur. Ia menatap Lili. Raut wajahnya tampak lelah dan pucat pasi. Cemberut di wajah Lili menghilang melihat wajah pucat itu. Kamu beresin makanan di atas meja itu ya. Saya gak bisa makan. Bukannya gak mau. Percuma kalau saya paksain. Lili tahu kali ini Aji benar-benar serius mengatakan hal itu. Ia hanya mengangguk menjawab permintaan Aji. Setelah itu, Aji berbaring. Lili tak tahu harus melakukan apa, tapi ia juga tak ingin keluar dari kamar itu. Ia tak tega meninggalkan Aji saat ia seperti itu. Ia tak suka melihat bos galaknya yang biasanya menakutkan, terlihat lemah seperti itu. Jadi ia hanya berdiri di dekat pintu kamar Aji. Aji yang sudah berbaring,
tersenyum kecil. Udah sana, istirahat. Besok kita sibuk loh. Nanti ketularan saya. Bapak beneran gak apa-apa? Tanya Lili justru mendekati tempat tidur Aji. Ia benar-benar khawatir. Hanya sakit perut, Li. Danu terlalu overreact aja. Sudah sana, ke kamarmu sana. Lili masih berdiri, resah. Mata Aji berkilat jenaka. Atau kamu mau nemenin saya tidur di sini, samping saya sini? Tanya Aji sambil menepuk-nepuk sisi kosong tempat tidurnya itu. Kontan Lili melangkah mundur, buru-buru keluar sambil berpamitan. Sampai besok, Pak. Malam. Saat Lili menutup pintu kamar kembali, ia bisa mendengar suara tawa tertahan Aji. Setidaknya pria itu sudah bisa tertawa lagi. Meski Lili sedikit menghela nafas saat membereskan makanan tak tersentuh itu. Tapi gadis itu tersenyum saat kembali ke kamarnya sendiri. Pria itu manusia biasa. Aji, laki-laki biasa, yang ternyata bisa sakit. Dan entah kenapa, Lili merasa dia jauh lebih tampan dari biasanya. Bersambung.